وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Bapak Ibu para jemaah sekalian, mari kita awali diskusi kita pada hari ini dengan membaca Al-Quran sambil hati kita memohon kepada Allah agar Allah curahkan rahmat ke negeri kita, Allah damaikan negeri kita, Allah selamatkan negeri kita dari kehancuran. Allah berikan kekuatan kepada para pemimpin kita dapat sanggup mensejahterakan bangsa dan negara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang barakun thayyibatun rabbul ghafur. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan ilham kepada seluruh yang mengabdi, seluruh yang bekerja untuk negeri ini. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita dan mereka bisa bersih daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi keselamatan di dunia ini, di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Min hadhihi niyyati wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, doa merupakan ibadah dan juga merupakan salah satu penyebab kesuksesan seorang hamba baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dan boleh saja ketika sesuatu yang terjadi yang menurut manusia tidak mungkin lagi berubah, tapi ketika Allah menerima doa kita, Allah akan mudah saja merubah dari yang sebelumnya menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang merupakan rahmat bagi manusia. Hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi negeri kita sedang sedikit ada cobaan. Saya mencoba mengikuti bukan saja di Jakarta, tapi bahkan sudah melanda beberapa daerah, beberapa provinsi yang ada di negeri kita. Kita tidak tahu ini cobaan apa, apakah ini teguran, apakah ini cobaan, apakah ini bala dari Allah, wallahu a'lam. Yang jelas kita berdoa semoga keadaannya tidak semakin parah, keadaannya tidak semakin buruk, dan semoga pengambil kebijakan dapat mengambil kebijakan dengan sebaik-baiknya. Itulah ikatan hati kita senegara, Bapak Ibu sekalian. Jadi hubungan manusia ini ada hubungan agama, ada hubungan kerabat, dan ada hubungan senegara. Ketika hubungan senegara, kita akan merasa sedih bila ada orang yang senegara dengan kita terkena musibah, terkena sesuatu yang bukan merupakan rahmat, sesuatu yang mengkhawatirkan. Kita ikut prihatin dengan kondisi yang seperti ini, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan. Selain daripada doa, sama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya baik. Mudah-mudahan
semuanya, siapa saja, mudah-mudahan baik, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Zakaria alaihissalam, beliau sudah lama merindukan putra. Tapi bahkan ketika beliau sudah tua, putra itu tak kunjung datang. Kalau saya tidak salah di ayat disebut wadhkur 'abdana Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Kalau saya tidak salah seperti itu bunyi ayatnya. Tapi saya tidak ingat surah dan ayat yang berapa. Ingatlah kisah, ingatlah sesuatu yang terjadi pada hamba kami Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria itu berdoa dengan doa yang sangat rahasia, dengan doa yang sangat-sangat tersembunyi kalau bahasa kita. Lalu kami menerima doanya dan Allah berikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria merasa khawatir, kalau saya tidak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Dan ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian. Kita harus melihat keturunan kita, bagaimana dia bisa membawa agama ini. Apapun profesi kita sekarang, mau kita sebagai tukang, orang bengkel, pegawai negeri, apapun. Tapi yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana anak kita membawa, ikut mensyiarkan, ikut mendakwahkan agama ini. Dan kita bisa berdakwah tidak mesti di atas panggung. Berdakwah itu tidak mesti di atas mimbar. Berdakwah itu tidak mesti harus pegang mic seperti saya di malam ini. Berdakwah itu bisa di toko, berdakwah itu bisa di jalan, berdakwah itu bisa di pasar, berdakwah itu bisa di mana saja. Ketika misalnya seorang penjual ayam, dia kurung ayamnya dalam satu keranjang, satu kerangkeng. Ada 15 ayam yang dia kurung di situ. Lalu 4-nya mati. Dia tidak jual lagi yang sudah mati itu. Dia segera buang ke tong sampah supaya tidak salah dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, mungkin dibuat cara lah. Apakah dicincang-cincang sedikit dengan bulu-bulunya atau dengan cara yang lain. Tidak malah ketika ayam itu sudah mati, pura-pura disembelih, lalu dimasukkan ke mesin perontok bulunya, tetap ditaruh di situ. Nah, kita harus berdakwah, karena Islam ini sebenarnya ajaran agama kita luar biasa. Tapi perilaku sebahagian umat ini yang membuat agama kita tercoreng. Perilaku sebahagian umat yang membuat agama kita ini dipandang rendah oleh orang-orang yang di luar agama kita. Hari ini, prediksi saya, toko kalau tidak dipasang CCTV, kita khawatir mempekerjakan orang ketika kita tidak di situ. Dan hari ini mungkin banyak orang-orang yang karena tidak ada yang awasi, dia masuk kantor hanya untuk pencet absen, lalu setelah itu keluar. Nanti pencet absen lagi ketika sudah jam kepulangan. Jam kedatangan dia absen, jam kepulangan dia absen, tapi di sela-sela itu dia tidak ada di situ. Ini salah satu perusak agama. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam sangat mengajarkan kejujuran. Dan ketika ini sudah tidak dipegang, mungkin boleh jadi sopir, dia muslim, sopir mobil sewa, mobil penumpang, penumpangnya ada 10, tapi ditulis di kertas, kalau saya tidak salah ripas namanya, ditulis di situ 7, padahal penumpangnya 10, mungkin dibagi sedikit dengan tukang tulis. Jadi terus akan menjalar kepada semuanya, padahal Islam sangat mengajarkan amanah. Saya ingin ulang Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang ingin masuk Islam, tapi dengan syarat, wahai Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi ada 3 keburukan yang saya belum bisa tinggalkan. Kalau saya diizinkan tetap melakukan itu setelah saya masuk Islam, maka hari ini saya masuk Islam.
Tapi kalau saya tidak diizinkan lagi melakukan 3 hal itu, saya tidak mau masuk Islam. Apa keburukan itu, kata Nabi? Pertama, saya belum bisa berhenti dari zina. Saya mungkin setiap hari berzina. Apakah boleh setelah saya masuk Islam saya tetap berzina? Nabi belum jawab. Terus yang kedua, kata Nabi, yang kedua, saya belum bisa berhenti mabuk. Itu bicara 4 mata. Setelah saya masuk Islam, karena saya dengar bahwa orang Muslim itu tidak boleh mabuk. Kalau sudah syahadah, itu tidak boleh mabuk. Saya kalau tidak boleh mabuk, tidak jadi masuk Islam. Tapi kalau tetap diizinkan mabuk, saya akan masuk Islam. Bagaimana? Boleh? Terus yang ketiga, apa kata Nabi? Yang ketiga, saya belum bisa tinggalkan judi. Saya belum bisa berhenti dari judi. Kalau tiga-tiga ini diizinkan kepada saya akan masuk Islam. Boleh, kata Nabi, tapi dengan satu syarat. Tapi dengan satu syarat. Jadi Anda mau masuk Islam dengan 3 syarat. Boleh zina, masih boleh mabuk, masih boleh judi. Saya tawarkan satu syarat kepada Anda. Apa itu? Anda jangan bohong. Anda jangan bohong. Cuman itu, ya Rasulullah. Ya, kalau begitu tidak apa-apa. Masih Islam ya. Lalu selesai disyahadahkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sudah resmi menjadi Muslim. Lalu dia pulang, dia di tengah jalan ketemu dengan lacur yang selama ini biasa dia pakai. Dia bertemu dengan lacur yang selama ini biasa dia bayar untuk berzina dengan lacur itu. Dia masuk kamar. Masuk kamar bersama lacur itu. Lalu ketika dia sudah siap hendak berzina, dia berpikir, tadi saya sudah janji dengan Rasulullah tidak boleh bohong. Ini kita bandingkan iman orang ini, maaf, boleh nanti kita ukur dengan iman kita. Atau iman sebahagian pada saudara kita yang hari ini bekerja ketika tidak ada yang mengawasi. Dia berpikir, saya sudah janji dengan Rasulullah tidak boleh bohong. Kalau nanti malam ketemu dengan Rasulullah, beliau bertanya apakah saya masih berzina. Kalau saya jawab tidak, berarti saya bohong. Kalau saya jawab iya, saya malulah ketika ditanya di depan orang. Aduh, nggak jadi zina. Maaf, lacur itu tetap dibayar seperti biasa, tapi beliau sudah selamat dari zina karena iman tadi. Iman, tidak berani berbohong. Lalu maaf singkat cerita, lalu dia ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang biasa berjudi, teman-temannya yang biasa berjudi. Masuk dia ke tempat judi. Udah siap mau berjudi, mungkin udah pegang kartu, udah pegang apalah. Lalu dia ingat, dalam Islam judi dilarang. Saya memang sudah janji dengan Rasulullah, asalkan saya boleh judi, saya mau masuk Islam. Tapi kalau nanti malam ditanya di depan ramai, saya masih berjudi atau tidak? Kalau saya bohong, tidak boleh bohong. Kalau saya jawab iya, masih malulah saya. Di depan orang banyak ditanya, nggak jadi. Ketika mau mabuk juga begitu. Akhirnya dengan iman yang kuat, padahal dia baru masuk Islam, selamat dia dari dosa. Akhirnya tidak zina lagi, tidak judi lagi, tidak mabuk lagi. Ini iman kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Coba bayangkan andaikan SPBU itu tidak dijaga. Semua isi sendiri. Kalau isi 200.000, colokin uangnya tetap 200.000. Kira-kira bangkrut enggak yang punya SPBU itu? Kalau hari ini dibiarkan orang-orang yang bekerja di toko tanpa CCTV, tanpa kasir pakai komputer, kira-kira bangkrut enggak yang punya toko itu? Saya rasa tidak sampai 2 bulan habis barangnya. Laku 2 juta dibilang 200. Laku 30 juta dibilang 5 juta. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, iman inilah. Ya, kalau sudah meresap iman ini, insya Allah tidak ada masalah. Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang ada.
Tapi saya rasa terjadi sekarang tidak semuanya seperti itu. Ini cerita oknum-oknum. Mungkin ada oknum anggota dewan yang dia tidak masuk kantor atau masuk sebentar saja. Ada oknum pegawai negeri yang pencet-pencet absen seperti tadi. Ada oknum yang diberikan amanah uang, dia tidak kelola dengan baik. Dalam pelaporannya selesai, habis, tapi realitanya tidak. Realisasinya pada kenyataannya realisasinya setengah, 40%, 30%. Dan lain sebagainya. Nah, maka para jamaah sekalian, sekali lagi ketika tadi kita bicara hati, ya, bicara kejujuran, bicara iman, jadi akan bisa memperbaiki semuanya dengan baik. Baik, kita lanjutkan baca kitab ini dan mudah-mudahan yang kita awali tadi itu pengajian juga. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca bahwa orang yang bersifat dengan sakha, sifat pemurah, lalu dia makan makanan, maka makanan itu menjadi obat. Dan orang yang kikir itu, makanan yang dia makan itu jadi penyakit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang pemurah itu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Sesungguhnya orang yang pemurah itu dia dekat kepada tiga. Pertama, dia dekat sekali dengan rahmat Allah. Yang kedua, dia dekat kepada manusia. Yang ketiga, dia dekat sekali dengan syurga. Saya rasa tiga-tiganya ini merupakan dambaan kita. Saya yakin Bapak Ibu hadir ke sini setiap waktu atau 2 waktu, 3 waktu, lalu duduk beriktikaf, lalu melakukan berbagai amal. Saya yakin tujuan kita ingin dekat dengan Allah. Karena kita ingin disayang Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka rahmatnya pun jadi dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadilah pemurah. Jadilah orang yang peka terhadap kebutuhan orang-orang yang memang jauh lebih di bawah kita ekonomi mereka. Mungkin hari ini kita punya usaha yang bagus, punya pemasukan yang bagus, tapi yang halal. Sebab sesuatu yang haram lalu disedekahkan kepada orang itu 2 kali lipat dosanya. Pertama, dosa karena sudah mengambil yang haram. Yang kedua, dia berdosa sudah memberikan haram kepada orang yang seharusnya dia tidak berikan yang haram kepada orang. Jadi pemasukan kita yang halal melalui penjualan kita yang bersih, melalui kerja kita yang bersih, lalu kita bantu orang lain, kita jadi pemurah. Tidak 1-2, tapi siapa saja yang kita tahu hidupnya susah, selama kita masih bisa tolong, kita tolonglah mereka. Kemudian yang kedua, kata Nabi, dia dekat dengan manusia, pasti. Orang yang sering kita bantu, pasti dia dekat dengan kita. Orang yang sering kita tolong, pasti ada hubungan batin dengan kita. Kemudian yang ketiga, dia dekat dengan syurga. Ini ada hadis lain. Kata Nabi, man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadhib. Orang yang mengatakan dia rindu kepada surga, dia ingin sekali masuk surga, tapi bersedekah tak mau, maka dia mengatakan dirinya rindu kepada surga, itu bohong. Maka Bapak Ibu sekalian, sedekah ini apalagi di zaman ini itu Masya Allah sangat-sangat sulit bagi sebagian orang, walaupun tidak semua. Maka mudah-mudahan mulai besok bagi kita yang mampu, memang parkir kereta 1.000. Kalau kita memang punya kemampuan, kasihlah 2.000. Parkir mobil memang 2.000. Kita yang mampu kasihlah 4, kasihlah 5, kasihlah 3.000. Bagi kita yang membeli pada orang-orang miskin mulai besok, jangan tawar. Jangan tawar. Saya tanya pisang sama nyak yang jualan di pasar itu, berapa nyak pisang ini? 20. Jangan tawar 18. Bayar 20.
Sayang beliau. Jangan kita menjadi pencari sedekah profesional. Ini maaf ini. Kita sebenarnya pencari sedekah. Tapi kita tidak mau mengakui. Tapi ketika kita beli pada orang miskin, ini berapanya? 15, 10 boleh. Kami tak sedekah 5.000 itu. Secara profesional. Tapi kalau beli sama orang kaya, kalau saya beli sama orang kaya, tawaran saya luar biasa. Luar biasa. Saya kira-kira sebulan yang lalu, sudah lebih mungkin, atau ya lebih kurang 1 bulan. Anak saya minta kereta, karena dia di pesantren sudah boleh bawa kereta, sudah boleh bawa kereta. Ayah, kami pergi Jumat jauh, boleh cari, tapi jangan yang baru ya. Kita cari yang second aja, yang sudah dipakai orang 6 bulan, 1 tahun. Akhirnya dapat yang tahun 2024 bulan 10 mungkin kalau saya lihat di STNK itu sudah dipakai orang sekitar 8 bulan lah, 9 bulan. Saya tanya berapa? 22. Mbak showroom kereta bekas, saya tawar berapa? 19. 3 juta saya minta tawar. Karena yang jualan itu orang kaya. Akhirnya dikasih 20 100 20 juta 100 ribu itu harus kasih, karena katanya itulah buat dia ngopi. Benar atau tidak wallahu a'lam. Tapi intinya dibuka harga 22, akhirnya dikasih 20 juta 100, berarti kurangnya 1 juta 900. Tapi alhamdulillah saya kalau beli sama orang yang menurut saya beliau tidak mampu, saya tidak tawar. Bahkan alhamdulillah saya berani kasih lebih 2.000. Saya berani kasih lebih 1.000. Saya sedang belajar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya ingat ya pesan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa ingat. Bersedekahlah engkau walaupun dengan sebelah dari 1 butir kurma. Jangan berhenti bersedekah. Karena dengan sedekah itulah rahmat akan datang kepada kita. Dengan sedekah itu salah satu akan menyebabkan Allah sayang kepada kita. Dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syurga dengan mudah. Baik. Ba'idun minan nar. Dan dia akan jauh daripada neraka. Jadi orang yang sifatnya sakhok tadi, dia pemurah, dia murah hati, ringan tangan membantu orang lain, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Wa innal bakhila ba'idun min Allah. Dan kata Nabi, sesungguhnya orang yang bakhil dia jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, dan juga jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, juga jauh daripada surga. Qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka. Kebalikan. Bakhil. Kira-kira beginilah pemahaman bakhil, Bapak Ibu sekalian. Susah sebenarnya kita maknai bakhil. Bakhil itu adalah dia padahal mampu menolong, tapi dia tak mau tolong. Dia mampu membantu, dia tidak mau bantu. Itu bakhil. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ketika memang ada orang yang butuh uluran tangan kita, jangan kita tolak kalau kita mampu. Jangan tolak. Mungkin boleh jadi ya. Saya alhamdulillah dalam 10 hari ini, alhamdulillah beberapa orang telepon. Menurut saya kalau sudah ditelepon, dia sering diskusi dengan saya, tapi sudah ditelepon, menurut saya sudah mudah-mudahan terdesak. Apa keluhannya? Abi, saya tidak ada beras di rumah. Sedih sekali kan? Saya tidak ada beras di rumah. Bisa nggak Abi tolong saya sedikit, barang 1 bambu beras? Kalau kita mampu, lalu kita menutup, lalu kita mohon maaf, mohon maaf. Padahal 1 bambu beras kan 20.000 saja. 20 ribu. Dan uang di kita mungkin banyak, berjuta-juta. Nah itu dianggap bakhil. Ketika kita bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu keberhasilan persatuan umat Islam di masa Rasulullah dan di masa sahabat, di saling bantu inilah salah satu berkat.
Salah satu perekat hubungan antara sahabat dengan sahabat lainnya, itulah mereka tidak saling kikir, tapi saling bantu, saling tolong. Memang sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat cara orang bersedekah, saya sampai berpikir, ada nggak orang yang di luar Arab yang berani bersedekah seperti ini? Kalau saya suatu saat diberi kekayaan oleh Allah, berani nggak saya bersedekah seperti ini? Nanti kalau Bapak Ibu pergi umrah, misalnya di jalur Misfalah, itu ada mobil box. Ketika dibuka, penuh dengan air. Di Arab itu air mahal. Lebih mahal air daripada minyak. Kalau kita dengan uang 2.500, 3.000 sudah dapat sebotol air. Ini 3.000. Kalau Pertamax itu 12.000 sekian. Kalau di sana 1 rial itu dapat air 1 botol. Kalau minyak 1 rial dapat 2 liter. Atau 1,5 liter kalau sekarang. Sudah agak naik airnya. Jadi air mahal di sana. Tapi pakai box, pakai mobil box. Tunggu di sana. Halal dikasih. Berapa kita mau? Mau 2, ambil. Mau 3, ambil. Mau 10, ambil. Kita berani tidak orang-orang kaya, maaf, taruh air barang 3 dus di luar ketika hari Jumat. 3 dus di sana, 3 dus di sini. Tulis di situ, halal, siapa mau minum silakan ambil. Orang keluar salat Jumat, ambil. Ada nggak yang berani seperti itu? Bapak-bapak sudah pernah lihat tak? Ada orang yang taruh misalnya air botol seperti ini atau botol lebih kecil di pintu keluar masjid, orang keluar dari Jumat dapat minum. Mudah-mudahan mulai Jumat ini akan ada di sini. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memang mampu. Itu luar biasa sedekah mereka. Tidak sampai setengah jam, 1 box itu habis, 1 mobil box besar habis. Keluar mobil itu, masuk lagi mobil lain. Kalau hari Senin sama hari Kamis lebih tercengang lagi kita. Dibagi korma untuk orang ibu yang buka puasa hari Senin, dibagikan korma dan ada air juga, ada kue juga. Itu dari 1 orang. Masya Allah. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, walaupun belum bisa seperti itu, tapi cobalah kita setiap hari ada sedekah. Berapa mampu kita? Mampu 2.000? Rutinkan setiap hari 2.000. Insya Allah kita akan melihat keajaiban yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita menjadi orang yang sakha, orang yang pemurah. Mungkin nanti naik menjadi 5.000, nanti naik jadi 10.000, nanti naik lagi menjadi 20, nanti naik lagi menjadi berapa, terserah. Demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hampir lupa waktu. Kita tersisa waktu sekitar 8 menit. Mungkin ada yang kita diskusikan. Bila ada yang kita diskusikan, sedikit lagi. Wajahilun sakhir ahabu ila Allah Ta'ala min 'abidin 'alim bakhil. Orang yang jahil, yang tidak punya pengetahuan agama, tapi dia pemurah, itu jauh lebih dicintai Allah daripada orang alim yang bakhil. Ada orang alim tapi bakhil. Dia punya ilmu yang banyak, punya ilmu agama yang banyak. Ibadahnya luar biasa, setiap malam tahajud, setiap Senin puasa, setiap Kamis puasa. Tapi bakhil, itu tidak disayang Allah. Allah lebih sayang kepada orang awam, orang jahil yang tak punya pengetahuan agama, tapi dia menjadi pemurah. Maka kita, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita memang sudah pemurah selama ini mudah-mudahan. Tapi tambahlah jadi orang yang lebih pemurah. Bagi orang yang punya toko, yang punya kios, mudah sangat untuk jadi orang yang pemurah. Ada orang beli tomat sekilo, berapa 1 kilo? 12.000. Dia bayar 12.000 1 kilo, tambahin 1 yang kecil. Ini bonus ya. Tidak usah kasih, tidak usah bilang sedekah, niat di hati sedekah. Ini bonus ya. Beli bawang 1/4 kilo, berapa? 25.000. Misalnya harga bawang 100. 25.000, tambah 2 kecil yang halus, ini bonus ya. Tambah terasa. Sedikit, di sini sedikit, di sana sedikit. Jangan malah dikurangi. Orang beli minyak 1 liter, ketika disukat tidak sampai 1 liter. Kurang 2 sendok. Nah, ini bahaya, ini jual minyak 1 liter, tapi 2 sendok nggak sampai 1 liter. Orang itu nanti tuntut di akhirat.
Mau bayar pakai apa? Maka lebih baik kalau bapak ibu jualan minyak, taruh aja di botol. Taruh di botol, isikan di botol. Berapa minyak 1 liter? Saya tidak jual liter. Pokoknya yang sudah diisi di botol itu 12.000. Itu walaupun tidak sampai 1 liter, tidak apa-apa. Karena kita jual yang sudah diisi di botol itu 12.000. Tapi kalau bilangnya 1 liter, ketika disukat tidak sampai 1 liter, nanti bermasalah. Baik Bapak Ibu sekalian, bila ada yang kita diskusikan, silakan kita berdiskusi sebentar sebelum kita badai. Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya ada berbisnis dengan ada? Misalnya saya dengan bisnis. Oh bisnis, baik. Ya. Kemudian pada akhir bisnis, kan tadi salam, saya begini. Dia mengatur dia tersebut, saya tadi memaafkan. Misalnya ada mitra, baik dengan lima atau dua, yang sama-sama memaafkan. Nah, 2 tahun kemudian, bicara dengan saya terima. Karena ada manusia yang belum saya selesaikan. Padahal sudah saling memaafkan, sudah mengizinkan. Seandainya kita nak kembalikan mengapa kamu dosa? Baik. Sejauh yang saya pahami, kata-kata lebih dan kurang mohon maaf itu yang tidak disengaja dan yang jumlahnya kecil. Bukan, kita coba terang-terangan saja. Ada hak bapak di saya 15 juta. Apakah cukup dengan kata lebih kurang mohon maaf? Apakah dimaafkan? Kalau bapak maafkan tak? Tak, bapak yang bertanya. Misalnya ada uang bapak di saya 15 juta. Lalu saya sampaikan ini lebih kurang mohon maaf. Apakah bapak maafkan 15 juta itu? Nah, kalau saya tidak juga. Banyak 15 juta itu. Nah, jadi intinya yang lebih kurang mohon maaf itu 1.000, 2.000. Kalau bisnis besar, ya 1 juta ke bawah lah. Bisnisnya besar, 1 juta ke bawah itu masih dalam masuk dalam ranah lebih kurang mohon maaf. Itu satu. Yang kedua, lebih kurang mohon maaf itu artinya yang tidak disengaja. Tapi kalau manipulasinya sengaja, tidak cukup dengan kata-kata itu. Nah, maka kalau seperti cerita tadi, bagaimana misalnya kita setelah menutup bisnis lah, sudah kita tutup. Ini kita sudah selesai. Bisnis kita sudah selesai. Ini bila ada kekurangan dari saya, mohon maaf ya. Bila ada dari situ begitu juga ada kekurangan, sudah semua. Lalu tiba-tiba kita ingat, ada uang dia 8 juta sama saya. Itu harus sampaikan. Bang, walaupun dulu kita sudah saling maafkan, saya tidak ingat ini ada punya abang 8 juta. Oh, enggak apa-apa, kan sudah maafkan. Alhamdulillah, sudah selesai. Oh, 8 juta ya? Oh ya, boleh kalau begitu bahasanya harus kasih. Ya kita kasih. Jadi insya Allah begitu. Baik. Boleh satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Oh ya, boleh 2 lagi. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungannya tadi. Artinya begini, sekarang ini kan banyak fenomena atau korban tsunami. Jadi korban tsunami ini kadang-kadang dia meninggalkan tanah. Kemudian tanah itu dimanfaatkan. Katakanlah saya membutuhkan saya memanfaatkan tanah. Tanah untuk apa? Tanaman. Kemudian hasilnya saya nikmati sendiri tanpa saya memberitahukan kepada saudara apa yang sudah tanah. Kemudian saya juga tidak memberi orang lain untuk mengambil hasil itu. Padahal hasil itu boleh diambil, tapi saya tak berkasih. Baik. Bagaimana menurut saya? Baik. Kita sekalian kan, Pak. Silakan, Pak. Jaga bui. Jadi pertama di luar menyohana kerjanya itu juga tapi namun dengan
Baik, baik, baik. Eh, Ketika seseorang meninggal dunia, penyebabnya apapun, tsunami, gunung meletus, sakit, tabrak dan sebagainya, maka hartanya menjadi hak ahli warisnya. Tidak boleh dikuasai sepihak oleh orang. Ahli warisnya pun tidak boleh menguasai sepihak. Harus bagi. Maka orang tadi yang menguasai tanah orang, semua hasilnya itu adalah hasil yang haram, 100% haram. Dia garap tanah itu haram, ada hasilnya haram, lalu dia beli mobil-mobil haram, dia berangkat haji dengan uang haram. Oh, itu tidak diketahui lagi mana ahli warisnya. Kembalikan ke Baitul Mal. Kembalikan menjadi milik umat. Siapa yang kelola? Baitul Mal. Kalau Baitul Malnya tidak jujur, itulah tugas kita umat. Makanya sekarang orang-orang yang bekerja menjadi abdi rakyat, menjadi abdi negeri ini, kita rakyat sebagai pengontrol. Kecil misalnya, tidak becus kerjanya, kita kontrol. Kita rakyat berhak mengontrol. Berhak menyampaikan, kalau memang tidak sanggup, berhenti. Kamu kecil, tidak sanggup kerja, tidak sanggup, berhenti. Kami naikkan yang lain. Kenapa kami gaji kamu untuk tidur-tidur di situ? Untuk makan-makan aja di situ. Apakah kamu digaji untuk makan? Untuk makan-makan di situ? Bukan, kamu untuk bekerja. Nah, jadi begitu. Anda akan diserahkan ke Baitul Mal. Baitul Mal tidak mengelola dengan baik, dipakai oleh dia. Kita punya hak. Punya hak untuk menegur. Tapi tentu dengan cara baik-baik ya. Begitu insyaAllah. Kemudian dalam Islam ada hukum namanya darurah. Sehingga muncul sebuah kaidah usul fiqh, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Dalam kondisi darurat, seseorang diperbolehkan makan yang haram, meminum yang haram, menggunakan sesuatu yang haram. Bahkan apalagi menjaga bui, pajuh bui mentonjit dalam kondisi darurat. Nanti enggak ada makanan lain. Yang ada di rumah kita tikus semua. Beras sudah enggak ada, semua tidak ada yang bisa dimakan. Tangkap aja tikus itu, disate terus, bismillah, halal. Karena dalam kondisi darurat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kita padai, dan sekali lagi kami sampaikan bahawa Maulid di Hidayah perayaannya, pelaksanaannya insyaAllah tanggal 8 bulan 10 nanti. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu santri di Hidayah di Kenduri, kami sangat berterima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala melimpah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.